Apakah publik masih ingat bagaimana pemerintah dulu begitu percaya diri menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai simbol kemajuan? Kini, setelah proyek itu rampung dengan segala kemegahannya, yang tertinggal justru beban utang yang menumpuk dan saling lempar tanggung jawab di antara para pejabat. Belakangan, publik dikejutkan oleh pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional, terkesan buang badan dari tanggung jawab proyek tersebut. Dalam sejumlah kesempatan Luhut menyebut tinggal restrukturisasi saja utang kereta cepat, karena itu yang paling tepat, tanpa menjelaskan jalan keluar terhadap persoalan dan sumber pembayaran utang kereta cepat yang dihadapi Indonesia. Padahal di masa pemerintahan sebelumnya, Luhut merupakan sosok paling vokal yang membela dan mendorong proyek kereta cepat berjalan meski syarat kontroversi. Ia bahkan sempat mengatakan bahwa proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN dan akan murni dibiayai oleh konsorsium BUMN dan investor Cina. Namun kenyataannya berbeda jauh. Data terbaru dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa biaya proyek membengkak dari sekitar 86 triliun menjadi 116 triliun, dengan porsi pinjaman luar negeri mencapai lebih dari 70% dari total nilai proyek. Ironisnya, sebagian utang tersebut kini disubsidi dan dijamin pemerintah, artinya beban itu kembali ke rakyat. Lebih mengejutkan lagi, laporan audit internal menyebut bahwa pembengkakan biaya bukan hanya akibat teknis, tetapi juga karena salah perhitungan sejak awal, lemahnya pengawasan, dan ambisi politik untuk menuntaskan proyek sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Kini ketika masalah muncul di permukaan, bunga pinjaman menekan, operasional tak sebanding dengan pemasukan, dan beban keuangan terus membengkak. Luhut justru berujar bahwa proyek transportasi publik tidak ada yang untung. Pernyataan ini membuat publik geram. Bagaimana mungkin proyek yang sejak awal digadang sebagai ikon kemajuan nasional, kini berubah menjadi beban nasional? Mengapa orang yang dulu paling berkuasa dalam proyek itu kini memilih ngeles dan melepas tanggung jawabnya? Beberapa pengamat menilai sikap Luhut ini bukan tanpa alasan. Setelah tak lagi menjabat, Luhut mencoba menjaga jarak dari proyek yang mulai menimbulkan kegagalan ekonomi, sekaligus menghindari tudingan publik bahwa proyek itu adalah bentuk salah urus era pemerintahan sebelumnya. Namun publik tetap berhak bertanya, siapa yang sebenarnya mengambil keputusan untuk memaksakan proyek ini? Mengapa pembengkakan biaya tak dikendalikan sejak awal? Dan yang paling penting, siapa yang akan membayar utang 116 triliun itu ketika proyek tidak mampu menghasilkan keuntungan sesuai proyeksi? Kini, rakyat kembali menjadi korban ambisi kekuasaan. Janji proyek kereta cepat yang katanya akan membawa kemajuan, justru membawa beban. Dan ketika masalah muncul, para pengambil keputusan satu persatu mundur diam tidak menjawab dan tak merespons besarnya kerugian kereta cepat, seolah mereka tidak pernah terlibat. Kereta cepat memang melaju kencang, tapi utangnya lebih cepat lagi menghantam masa depan bangsa. Bagaimana menurut kalian? Apakah proyek ini memang busuk sejak awal? Atau ada yang sengaja disembunyikan dari publik selama ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tekan tombol like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang tahu fakta di balik proyek Wush yang kini menjadi beban keuangan nasional.